Pimpinan DPR RI membuka rapat paripurna ke-19 sebanyak 7 agenda dibahas dalam rapat ini. Partai Gerindra mempertimbangkan nama mantan Gubernur Jawa Barat maju di Pilgub Jakarta 2024. Polri membeberkan buronan Thailand yang ditangkap di Bali pernah membunuh polisi dan hakim. Atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia berhasil kalahkan atlet asal Jepang. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Hai, selamat pagi wajah baru. Akhirnya kita bertemu lagi ya. Ya, akhirnya setelah sekian lama. Ya. Sekian purnama kita terpisahkan ya Sam ya, dan kita sekarang kembali bersama seperti itu ya. Mungkin kita seperti Emil Dardak dan juga Hafifah ya, yang nggak bisa dipisahkan seperti itu ya Sam ya. Ya betul sekali Festi, dan juga pemirsa, kita hadir kembali dalam Menyapa Pagi edisi kali ini. Dan tadi kalau kita berbicara soal apa yang dibahas ataupun menjadi sorotan utama dalam Menyapa Pagi kali ini terkait dengan rapat paripurna. Kayak kita berdua kan paripurna nih pada pagi hari ini ya kan. Ya masa sih nggak paripurna. Nah ini juga ada 7 agenda di rapat paripurna DPR RI itu kan. Banyak sekali pembahasan yang nantinya bakal dibahas dan juga disahkan seperti itu. Betul sekali. Salah satunya ini soal kesejahteraan ibu dan anak yang mengatur soal cuti ibu dan juga saat hamil seperti itu Festi, karena ini ada peraturannya yang saya dapat bacakan ini ada terkait dengan untuk ibu yang sedang hamil yang cuti seperti itu ini berhak mendapatkan gaji secara full, namun di bulan kelimanya ini mendapatkan upah 75%. Ini bagus banget. Nantinya juga ibu-ibu para hamil di sana juga kan membutuhkan biaya tambahan untuk lahiran, biaya susu dan lain-lain seperti itu. Dan tentunya pemirsa berita-berita yang menarik dan juga terhot akan selalu kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama dalam Menyapa Pagi kali ini bersama saya Syam Hakung dan juga Festi Rahmadi, di mana DPR RI menggelar rapat paripurna ke-19 di Gedung Nusantara II pada Selasa pagi. Rapat dibuka oleh pimpinan DPR Puan Maharani, Dasko, dan Lodewijk F. Paulus. Dalam rapat paripurna ini ada 7 agenda rapat yang digelar untuk pengesahan beberapa rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menggelar rapat paripurna ke-19 di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. 297 anggota legislatif hadir mengikuti rapat paripurna ke-19 di masa persidangan kelima tahun sidang 2023-2024. Rapat dibuka oleh pimpinan DPR Puan Maharani, Dasko, dan Lodewijk F. Paulus dengan total 7 agenda rapat paripurna. Agenda dimulai dengan penyampaian laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 dan laporan pemeriksaan oleh BPK Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025 dari pandangan fraksi tentang pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, pengesahan RUU Kabupaten Kota, pengesahan RUU Bahasa Daerah, pengesahan uji kelayakan calon deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, serta pengesahan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, memang kalau misalnya kita lihat ya, tapi yang paling menarik adalah di rapat paripurna ini ada 119 anggota DPR RI yang hadir. Tapi yang hadirnya kan ada 119 nih, Sam. Tapi kok yang nggak hadirnya ada 172. Nah, ini kira-kira kemana ya? Kira-kira kemana, Fes? Kira-kira kemana ya? Yang mungkin ada yang izin sakit, kan kita kan nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita doakan saja ya yang mungkin hari kemarin tidak hadir di rapat paripurna, mungkin rapat paripurna yang selanjutnya bisa hadir ya. Kenapa agak belepotan ya Festinya? Kayak takut gitu loh. Nah ini masih soal berbicara soal rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan juga anak resmi disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna ke-19 pada Selasa 4 Juni 2024. Dan rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh 8 fraksi di DPR, sementara fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan.
Dalam laporannya, Komisi 8 DPR RI mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA telah disepakati untuk berfokus pada fase 1000 hari pertama kehidupan sang anak. Sebelumnya, RUU KIA telah disepakati dalam rapat pleno Komisi 8 DPR bersama pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Tenaga Kerja. Dengan disahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi undang-undang, Ketua DPR RI Puan Maharani pun berharap undang-undang itu berguna bagi ibu dan anak dan bermanfaat untuk mewujudkan generasi Indonesia emas di 2045. Alhamdulillah undang-undang ini sudah bisa kita sahkan hari ini, semoga bermanfaat ke depannya, berguna bagi 1000 hari pertama ibu dan anak ke depannya untuk Indonesia emas tahun 2045. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Ya, Ya, bagus menarik banget. Ini kalau misalnya kita melihat kan ya banyak sekali ibu-ibu pekerja di luar sana yang memang masih dalam keadaan hamil, bahkan ada dosen-dosen juga yang kayaknya harus bimbingan tapi saya lagi hamil gitu kan ya. Kan itu harusnya diberikan cuti, diberikan istirahat seperti itu. Ini bagus lah kalau misalnya dalam rapat paripurna ini kalau ini telah dibahas dan juga telah disahkan, ini sangat-sangat membantu seperti itu. Betul, apalagi Festi juga sebagai calon ibu seperti itu ya nantinya. Ini ada aturan yang menarik yang saya baca, mungkin ini bisa menggembirakan Festi seperti itu ya. Ini ada perluasan cuti untuk ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama ini 3 bulan berikutnya. Yang mana di aturan ini menyebutkan bahwa ibu yang sedang hamil yang bekerja ini dapat melaksanakan cuti dengan berhak mendapatkan upah secara penuh seperti itu. Nah, itu untuk 3 bulan pertama. Dan juga untuk bulan keempat serta ada 75% dari upah. Ini ada 5 ke bulan kelima dan juga ke-6 mendapatkan upah 75%. Jadi walaupun mendapatkan cuti tapi untuk masih ada upahnya yang full seperti itu. Bahkan ada tambahannya. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak hanya berlaku saat ini tapi bisa jangka panjang seperti itu ya. Dan doakan saja yang mudah-mudahan jodohnya adalah aku ya. Kita doakan bersama ya pemirsa. Dan kita berlanjut masih soal DPR RI yang akan membahas serta mengawasi mekanisme penyadapan yang akan dilakukan oleh Polri. Dan aturan soal penyadapan ini tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Dasko usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 4 Juni 2024. Dasko mengatakan DPR akan membuat mekanisme pengawasan yang lebih kuat mengenai aturan soal penyadapan dalam RUU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Polri juga akan diminta untuk membuat instrumen aturan terkait penyadapan sehingga proses kerjanya dapat diawasi secara menyeluruh. Ya, tentunya nanti kita akan buat mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan juga kita juga minta kepada Polri agar membuat protokol yang protokol yang kemudian bisa diawasi dengan benar gitu. Tapi nggak bakal dihentikan ya Bang, pembahasannya akan terus lanjut ya? Pembahasannya masih terus berlanjut sementara begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo ini membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang ke-17 tahun 2024 di Balikpapan. Kepala Negara menegaskan agar seluruh kota di tanah air menerapkan kota yang layak huni dan terstruktur sesuai dengan rencana Indonesia di tahun 2045. Presiden Jokowi meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-17 tahun 2024. Saat membuka acara tersebut, Kepala Negara menyatakan akan mendorong seluruh kota Indonesia harus memiliki rencana secara detail demi mewujudkan Liveable City dan Loveable City. Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman dihuni, dan juga lovable. Orang yang berkunjung ke sana senang ingin kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di situ juga sangat mencintai kotanya, karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. Jokowi mengatakan pada tahun 2045 mendatang, 70% jumlah penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Dan juga pada tahun 2050 nanti, 80% penduduk dunia akan tinggal di area perkotaan. Sehingga beban perkotaan akan menjadi sangat berat ke depannya. Oleh karena itu, pentingnya kota di Indonesia
menerapkan rencana tata kota yang rinci dan matang. Di tahun 2045, 70% penduduk kita ini akan ada di perkotaan. 70%. Kalau dunia di tahun 2050, 80% penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia. Pembukaan Rakernas Apeksi ke-17 tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, yaitu PJ Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, dan juga rapat kerja ini bergulir mulai hari ini hingga 6 Juni mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Yang Ya, menjadi tentunya dengan perhatian kita apa sih? bersama, Festi dan juga pemirsa, ini terkait dengan yang Rakernas disoroti Apeksi adalah dari Presiden Joko menegaskan, Widodo ya? Joko Widodo ini menegaskan bahwa agar seluruh kota di tanah air menerapkan kota yang Layak layak huni. huni, Emang kota gitu. mana sih Fes yang nggak layak huni seperti itu yang ada di Apa Indonesia? masih tidak ada pemerataan daerah seperti itu? Apakah seperti apa ya? Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau misalnya memang masih belum ada daerah-daerah yang layak huni, mudah-mudahan dengan adanya Rakernas Apeksi ini bisa membantu daerah-daerah terpencil yang mungkin belum layak huni, mungkin Betul. secara pendidikan, mungkin secara sumber air, seperti Prabowo Subianto kan sempat memberikan sumber air yang bersih gitu ya, seperti itu. Nah kalau misalnya di tempat kelahiran Festi gimana? Di Cianjur mungkin apakah sudah layak huni atau bagaimana tuh? Ya mungkin karena gempa kemarin ya masih banyak sekali, mudah-mudahan ini turun lah segera ya dana-dana dari bantuan gempa Betul. bumi kemarin agar menjadi kota yang layak huni lagi seperti itu. Betul, kita lanjutkan masih soal pemerintahan di mana di depan kepala daerah seluruh Indonesia pada gelaran Rakernas Apeksi tahun 2024, Presiden menyinggung masalah kemacetan yang ada di tiap provinsi ataupun tiap kota yang masih terus terjadi. Dan Presiden berharap setiap kepala daerah dapat mengurai angka kemacetan di kotanya. Dalam peresmian Rakernas Apeksi tahun 2024 di Balikpapan, Presiden Jokowi menyinggung polemik kemacetan di tiap kota saat ini mengalami peningkatan yang hampir signifikan. Presiden memperkirakan 10-20 tahun mendatang, kota yang ada di Indonesia akan macet bila tidak ada penanganan yang tanggap dari kepala daerah. Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita itu sudah mulai macet. 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Presiden Jokowi menanyakan secara langsung kepada tiap kepala daerah di Rakernas Apeksi mengenai kondisi kota di sektor kemacetan. Solusi yang solutif untuk penanganan kemacetan di tiap kota di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem transportasi massal. Pak Wali Kota Balikpapan sudah macet. Sudah. Saya dengar sudah. Surabaya sudah macet. Pak Wali, sudah. Sampun Pak, sudah. Bandung, Pak Wali Kota Bandung, sudah macet Bandung? Sudah. Medan, Pak Wali Kota Medan ada macet? Macet. Oh Pak Wali, macet. Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di akhir masa-masanya Presiden Joko Widodo ini menjabat sebagai Presiden RI Republik Indonesia seperti Betul. ini Sam ya. Presiden Jokowi ini sangat-sangat memerhatikan hal-hal kecil. Salah satunya adalah dengan adanya ya kalau misalnya aku dari sini kan ke kosan gitu kan ya, masih banyak sekali kemacetan seperti itu, masih banyak sekali kendaraan yang berantakan, terus juga lalu lintas yang mungkin masih ya tidak ada
yang jaga seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya Presiden Joko Widodo yang memberikan pengarahan agar kemacetan ini bisa dituntaskan seperti itu ya. Betul sekali, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal kemacetan ini identik dengan kota Jakarta seperti itu ya. Banget. Apalagi kalau Belum misalnya kita panasnya. betul, apalagi kalau misalnya kita berharap ibu kota nanti pindah, tapi katanya kan perekonomian akan tetap ada di Jakarta. Ya. Berarti tetap aja tuh macet bakal tetap ada di Jakarta. Tapi bagaimana kan nanti solusi ke depannya dari pemerintah Jakarta? Kita nantikan. Betul sekali. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kenapa sih saya? Kayaknya gak di TV lama sama sekarang sama aja ya. Aduh, dia bahas-bahas takut-takut. Nah, kalau misalnya kita di paruh kedua dari Menyapa Pagi kali ini, kita akan membahas terkait dengan pilkada serentak yang nanti akan berlangsung pada November mendatang ya, Festi. Ini yang menjadi sorotan juga ada yang di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Itu. Ini bahkan dari Jawa Barat akan dipindahkan ke DKI Jakarta. Siapa tapi tuh? itu masih akan dipertimbangkan apakah benar akan pindah ke DKI Jakarta atau Siapa sih, bahkan di Fes? Jawa Barat ya. Nanti kita akan bacain nanti beritanya di sini ya. Kita langsung aja masuk di mana ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang buka suara mengenai munculnya nama Budi Satrio Djiwandono dalam isu Pilkada Jakarta. Dan munculnya nama Budi Djiwandono disebut merupakan aspirasi dari masyarakat dan sejumlah kader Partai Gerindra lainnya. Bahkan aspirasi dari aku deh kayaknya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono telah memberitahu kepada seluruh kadernya, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bahwa dirinya tidak ingin maju dalam Pilkada Jakarta dan ingin fokus di parlemen. Dasko mengungkapkan hingga kini partainya belum melirik siapapun selain kader internal, sehingga Gerindra masih mempertimbangkan kader internal lainnya untuk maju di Pilkada Jakarta. Jawab nih, oke. Jadi kan untuk Pilkada DKI ini memang banyak aspirasi. Jadi kalau saya kemudian disampaikan oleh kawan-kawan atau kader misalnya usulannya pasangan ini misalnya katakanlah Budi sama Raffi, saya kemudian mengupload untuk tes voter. Ya, termasuk juga dengan Mas Budi sama Kaisang. Mas Kaisang kemarin juga begitu gitu loh. Nah, tapi dalam perkembangannya memang Mas Budi Djiwandono itu kemudian sudah ngomong ke kami, ke kita termasuk Pak Prabowo bahwa ingin fokus di parlemen itu aja. Masih ada lagi kader internal yang sedang dipertimbangkan, nanti pada saatnya itu akan disampaikan ke pemerintah. Sama yang muda juga Bang, kriterianya sama Iya, yang muda juga. iya. Dari Jakarta, Sri Dewi Davaristiano, Sinpo TV melaporkan. Nah, ngomongin soal di Partai Gerindra sendiri, ternyata bukan hanya Budi Djiwandono saja, Festi, tapi ada nama Ridwan Kamil hingga saat ini yang masih menjadi pertimbangan Partai Gerindra mengenai usulan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga Habibur Rahman mengatakan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan bahwa pencalonan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 masih dalam pembicaraan. Ia menyebut keputusan sepenuhnya ada di tangan Prabowo Subianto. Sosok Ridwan Kamil memang dinilai tokoh yang all out mendukung Prabowo di Pilpres 2024 yang lalu.
Hal itu yang membuat nama RK menjadi pertimbangan Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Terkait komunikasi Gerindra dengan Golkar, Habib menjelaskan hingga saat ini terjalin cukup baik. Kalau komunikasi dengan Golkar, Partai Koalisi Indonesia Maju, juga partai-partai di luar koalisi tentu sangat lancar, ya. Apalagi ini menyangkut Pak Ridwan Kamil, ya, tokoh yang memang juga kemarin all out mendukung Pak Prabowo. Tetapinya ini soal putusannya apakah kami mencalonkan Pak RK di Pilgub DKI kan tentu nanti ada di tangannya Pak Prabowo. Masih ada waktu kan sekitar Agustus ya finalnya, ya kita lihat saja. Sabar. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya kalau misalnya kita melihat dari postingannya Pak Dasko ya, Betul. kemarin sempat memposting adanya foto Budi Jiwandono dengan Kaesang, bahkan ada foto dari Budi Jiwandono dan juga Raffi Ahmad. Tapi ternyata ini adalah salah satu bentuk dari aspirasi masyarakat dan Pak Dasko juga ya sudah lah ya, ini ada aspirasi dari masyarakat. Kenapa nggak ini dengan ini aja berpasangan seperti itu ya? Tapi kan kita melihatlah ke depannya seperti apa dan ini masih banyak pertimbangan loh. Tapi dari Budi Jiwandono pun masih fokus dengan parlemen. Jadi Gitu. Tidak akan maju ya? buru-buru dulu lah Oke. untuk maju ke pilkada. Aku akan fokus ke parlemen dengan padaku. Kayak berharap banget ya Festiana. Tapi kalau misalnya ngomongin Budi Jiwandono yang katanya akan fokus di parlemen, ini Betul. juga kalau misalnya saya mendapatkan informasi, bahkan dari PAN sendiri ini mengungkapkan Kaesang sendiri ini nggak mau maju seperti itu dari ayahnya seperti itu Presiden Jokowi ini melarang Kaesang ataupun anaknya untuk maju di pilkada Betul. manapun. Yes, karena kan ini banyak sekali polemik ya gitu kan. Ini kan maksudnya kayak ada dari Prabowo Subianto, misalkan Budi Jiwandono adalah salah satu ponakan dari Prabowo dan satu lagi Betul. juga Kaesang adalah anak dari Presiden RI Republik Indonesia seperti itu. Dan pasti banyak sekali polemik dan juga apakah ini tanda-tanda apa, sinyal atau apapun itu, tapi kita nantikan nanti ya. Betul, apalagi kalau misalnya Gerindra katanya akan ngumumin di bulan Agustus mendatang. Kita Betul. nantikan bersama aja Festi. Siapa sih kira-kira yang di-spill gitu kan, yang dikeluarkan dari kantong nama-namanya ya. Kita lanjutkan ke informasi masih soal perpolitikan. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon tidak mempersoalkan pembentukan tim gugus tugas sinkronisasi yang didominasi oleh pejabat teras Partai Gerindra. Dan Herman meyakini pembentukan tim gugus tugas tersebut sudah dikomunikasikan langsung dengan para ketua partai di Koalisi Indonesia Maju. Herman Hairon mengatakan pemilihan orang terdekat untuk masuk sebagai tim sinkronisasi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan Prabowo selaku presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menilai banyak aspek yang harus disinkronisasi jelang pergantian masa pemerintahan sehingga Demokrat tak mempersoalkan lebih lanjut terkait tim sinkronisasi yang hanya didominasi oleh kader Partai Gerindra. Ya intinya itu kan menjadi kewenangannya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan tentu Pak Prabowo harus mengutus terhadap orang-orang terdekat. Ini kan tidak disebut transisi ya, sebagai tim sinkronisasi yang tentu mensinkronkan berbagai aspek. Dan saya meyakini bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan para ketua partai KIM yang tentu untuk bisa mempercepat terhadap proses transisional nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden. Jadi menurut saya tidak mempersoalkan itu. Dan ini ada kebaikan yang tentu ke depan bisa untuk memastikan bahwa apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki, dan perspektif dari APBN. Karena ini juga transisi ini juga menyangkut persoalan APBN 2025 gitu ya. Artinya supaya pembahasan APBN di 2024 yang nanti akan dipergunakan pada tahun 2025 pun itu dalam perspektif yang memang diselaraskan dengan program-programnya Pak Prabowo. Sebelumnya, jajaran tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo diperkenalkan usai bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat 31 Mei 2024. Tim sinkronisasi tersebut diantaranya adalah Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, dan Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Jiwandono. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut masih terkait dengan pemerintahan yang nantinya. Ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono yang menyampaikan bahwa komunikasi antar partai Koalisi Indonesia Maju masih terjalin dengan sangat baik meski adanya tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan menurutnya tidak ada kendala teknis di masa transisi ini.
Merespon adanya tim sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mempercayakan bahwa tim sinkronisasi dibuat untuk dapat melancarkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, sekaligus melanjutkan program Presiden Jokowi. Soal keanggotaan tim sinkronisasi, Dev menganggap hal tersebut adalah ranah dari pembicaraan para ketua partai politik koalisi Indonesia Maju. Golkar menegaskan bahwa komunitas di internal KIM terjalin sudah sangat baik, dan dipastikan tim sinkronisasi Prabowo Gibran berjalan sesuai rencana guna menyambut pemerintahan mendatang. Nantinya kita lihat perkembangannya, pasti komunikasi tidak putus dan juga kita bisa memastikan bahwa sinkronisasi ini berjalan sehingga semua yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan hari ini dapat dilanjutkan di sana. Itu kembali lagi saya bilang pembicaraan antara pemerintahan dengan para tokoh. Jadi kita siapkan para tokoh tersebut untuk Dari Jakarta, tim Sinwo TV melaporkan. Ya, Sam dan juga pemirsa tentunya dengan adanya tim gugus dari pemerintahannya Prabowo Gibran seperti ini ya. Dan ini kan sebetulnya salah satu agenda untuk mengelilingi menteri-menteri seperti itu. Seperti pada saat itu sempat mengunjungi di Menteri Keuangan untuk mensinkronisasikan program-program yang memang nantinya akan dibentuk kembali atau seperti itu. Dan bahkan dari beberapa koalisi Indonesia Maju pun tidak mempermasalahkan kalau misalnya di tim gugus itu adalah orang-orang atau partai elit dari Partai Gerindra sendiri. Betul sekali, nggak ambil pusing lah, nggak usah diambil pusing. Ngapain diambil pusing ya kan? Betul sekali, apalagi kalau misalnya kita berbicara soal pemerintah mendatang, ini kan ada sorotan yang menjadi sorotan ataupun program yang menjadi dijual seperti itu ya oleh Prabowo Subianto yang dijanjikan untuk makan bergizi gratis. Ini juga akan berdampak dengan RAPBN tahun 2025 mendatang. Ini yang juga dibahas seperti itu ya. Kita lanjutkan, kita tinggalkan persoal yang tadi, kita lanjutkan dengan informasi Jangan lainnya. ambil pusing. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran berita hoax yang dilakukannya. Hasto tiba didampingi oleh kuasa hukumnya Patra M. Zen dan tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya Patrai M. Jen dan tim kuasa hukum PDI Perjuangan. Dengan mengenakan baju berwarna merah, Hasto tiba di Polda Metro Jaya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hasto mengatakan kedatangannya ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan ataupun klarifikasi sebagai saksi atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Saya hadir didampingi oleh penasihat hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, tetapi juga ada penasihat hukum saya pribadi, Bung Patra Sen, dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum, karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dilaporkan oleh 2 orang atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong usai melakukan wawancara di salah satu stasiun TV nasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan kasus yang sama di mana Patra Zen, kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan kliennya diperiksa selama 2 jam dengan 4 penyidik. Dan dalam pelaporan itu Patra menyebutkan ada 3 pasal yang dipersangkakan kepada Hasto Kristianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 2 jam terkait kasus dugaan penyebaran berita hoax di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Hasto, Patra Zen, mengatakan sebagai terlapor kliennya diperiksa oleh 4 penyidik. Hal itu disampaikan Patra usai menemani Hasto memberikan keterangan di Polda Metro Jaya pada Selasa 3 Juni 2024. Dalam laporan yang dilayangkan tersebut, Patra menuturkan ada 3 pasal yang dipersangkakan terhadap Hasto. Salah satunya adalah pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi
yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Ya. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hatzai Artikelen, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua, pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, dengan adanya kasus penyebaran hoax seperti itu, kita kan Betul. doakan saja ya apapun hasilnya yang terbaik aja seperti itu ya. Nah ini kan masih dugaan seperti itu ya, karena kan kalau misalnya kita melihat di salah satu wawancara dari Hasto sendiri, satu media televisi betul, swasta ya. ada wawancara yang mengatakan bahwa beliau itu menyinggung soal-soal yang berita-berita hoax. Tapi kita nantikan seperti apa, karena kan diperiksanya kan hingga 2 jam ya seperti itu ya, dengan 4 penyidik seperti itu. Nah itu juga menjadi pelajaran untuk kita bersama Festi. Betul, untuk saya dan berbicara juga pemirsa. berhati-hati Betul, seperti karena itu ya. ibaratnya ada pepatah mulutmu adalah Harimaumu. harimaumu. Nah Wow. jangan sampai ini juga terjadi kepada Anda yang menyaksikan Menyapa Pagi kali ini. Nah kita masih punya beragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Simpo Simpo TV. TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Mira. dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Di Ini Gorontalo. di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan Ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Jadi Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Simpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Ya, kita masih mempunyai beragam informasi di mana ini ada panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024 hingga 2029
untuk pertama kalinya tampil di depan publik. Dan dalam kesempatan itu panitia seleksi mengundang warga Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar. Ketua sekaligus anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ate, mengundang warga Indonesia berpartisipasi dalam seleksi Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029. Hal ini seiring habisnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK periode 2019-2024 pada Desember mendatang. Yusuf mengatakan, Pansel KPK akan segera mengumumkan pendaftaran ini pada 4 Juni hingga 25 Juni 2024. Semua informasi itu nantinya akan dirilis melalui media cetak, media elektronik, laman resmi KPK, dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Dalam proses seleksi nantinya Yusuf menjelaskan, Pansel KPK akan mengumumkan nama Capim dan Dewas KPK untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Kami panitia seleksi mempunyai tugas berdasarkan undang-undang. Pertama, mengumumkan penerimaan calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, melakukan pendaftaran calon pimpinan dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, mengumumkan nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk nanti mendapatkan tanggapan masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, dengan nantinya di Oktober 2024 nanti kan akan ada pelantikan dari Prabowo Subianto ya sebagai presiden terpilih 2024 hingga 2029 dan tentunya dengan adanya pemerintahannya KPK juga ini ada yang baru juga seperti itu, dan mudah-mudahan dengan banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia gitu kan ya, dengan berbagai pangkat, jabatan dan lain-lain ini bisa jadi lebih terberantas seperti itu. Tidak ada lagi di 2024 hingga 2029 kita mendengar kata-kata korupsi di Indonesia. Ya, diharapkan juga dengan bergantinya nanti kepemimpinan lembaga anti rasuah seperti itu ya. Betul. Ini mungkin ada korupsi yang belum ketahuan akhirnya diungkap kayak gitu ya, karena ini merugikan negara. Semuanya ya. Iya, harus itu tentunya. Kita masih memiliki informasi di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang menyatakan ke-9 anggota Pansel KPK yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo tidak satupun bermasalah. Dan hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan yang masuk terkait poin tersebut. Saat ini ke-9 anggota Panitia Seleksi atau Pansel KPK yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi sorotan. Pasalnya mayoritas anggota Pansel KPK yang ditunjuk berasal dari pemerintah. Respon hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan penunjukan 9 anggota Pansel KPK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab kewenangan penunjukan memang berasal dari Presiden. Maka dari itu Habib menegaskan bahwa 9 anggota Pansel KPK yang ditunjuk tidak ada yang bermasalah. Ia pun belum pernah mendapatkan laporan adanya catatan buruk. Oh ya, menurut saya sih kan kita ikuti saja peraturannya ya. Apa yang menjadi regulasi bahwa Presiden berhak menunjuk 9 anggota Pansel tersebut selama memenuhi kriteria ya. Menurut saya nggak ada masalah, kita tunggu saja kerja teman-teman di Pansel. Kalau saya terus terang nggak kenal satu persatu ya yang di Pansel ini. Tapi juga nggak dapat masukan bahwa mereka ada masalah. Satu pun ada masalah gitu loh. Jadi setahu saya nggak ada masalah. Kita tunggu saja. Yang paling penting kan Pansel ini memaksimalkan partisipasi publik. Karena di situ kalau di kami nanti sudah masuk kan namanya terbatas ya. Kalau di ini kan menjaring di tempat yang luas. Partisipasi publik satu, yang kedua jangan kayak menunggu pelamar kerja Pansel ini. Jangan kayak menunggu job seeker ya. Tapi kalau bisa ada semacam talent scouting. Talent scouting itu jemput bola ya, walaupun prosedurnya sama, misalnya ada tokoh-tokoh yang dikenal anti korupsi, bersih ya, berintegritas, tidak punya catatan buruk, didatangi saja, diminta untuk ikut tes ya, diminta ikut fit and proper di Pansel. Nah, jadi kemudian kembali dinilai gitu loh. Jadi kan banyak tokoh-tokoh itu tersebar di mana-mana.
apakah misalnya orang yang ada di pemerintahan, di luar pemerintahan, ya, orang yang suka mengkritik pemerintah silakan saja. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, Festi dan pemirsa, emang siapa yang bilang bermasalah seperti itu ya? Ada 9 orang nih yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan kepemerintahan ataupun kepemimpinannya di Dewan Pengawas KPK seperti itu. Yang mudah-mudahan ke-9 ini yang ditunjuk ini bisa amanah, bisa dipercaya, dan juga bisa jujur dan juga adil lah ya. Betul, semua kasus korupsi yang tadi saya bilang semoga terungkap ke depannya ya. Yes. Kita beralih ke informasi di mana Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil menangkap buronan Thailand Chow Walit Tong Duang alias Siapaeng Nonat di kawasan Badung, Bali pada Kamis 30 Mei. Dan Chow Walit ditangkap polisi di sebuah apartemen setelah menjadi buronan selama 7 bulan. Buronan Thailand bernama Chow Walit Tong Duang alias Siapeng alias Sulaiman yang melarikan diri ke Indonesia berhasil ditangkap oleh polisi di sebuah apartemen di Badung, Bali pada Kamis 30 Mei 2024. Kadip Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menyampaikan, Chow Walit Tong Duang merupakan pimpinan gangster yang melarikan diri dari penjara dan pernah melakukan pembunuhan terhadap petugas polisi dan anggota hakim. Krisna menyebut Chow Walit melarikan diri dari penjara dan sudah tinggal di Indonesia selama 7 bulan. Krisna juga mengatakan bahwa pelaku tidak melawan perlawanan terhadap petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan. Adapun proses pencarian dilakukan Polri usai Interpol menerbitkan red notice buronan nomor 1 kepolisian Thailand. Kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolri dan didapatkan dari hasil koordinasi dengan pihak Thailand betapa seriusnya tersangka yang dihadapi. Gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Dan ini menjadi tekanan bagi aparatur penegak hukum di sana, sehingga hasil pencarian kami dengan rekan-rekan Bareskrim dengan dibantu yang sangat aktif Polda Sumut, Polda Bali, serta Polda Aceh, alhamdulillah pelaku dapat ditangkap. Pada saat penangkapan saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh tim menggunakan SWAT tim dan hati-hati mengingat pelaku adalah nomor 1 buronan di sana, apapun bisa terjadi. Hasil yang kami dapat, pelaku dapat ditangkap tanpa perlawanan meskipun semuanya sudah dikunci dalam segala titik. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Nah, kalau misalnya kita melihat ya kasus dari Chow Walit yang buronan asal Thailand ini memang sempat beliau ini menggunakan perahu dari Malaysia seperti itu untuk mendarat ke Indonesia, dan pertanyaanku adalah kok bisa sampai 7 bulan ya dia nggak ketangkap gitu. Padahal kalau bisa kita melihat kan ini adalah warga negara asing seperti itu dari ya. Thailand seperti itu ya gitu. Apakah dia tidak kesulitan dari segi bahasa mungkin ya kan, tapi ya alhamdulillahnya kan sudah tertangkap, dan ini kan dikabarkan buronan ini memang sudah sangat sudah ada red notice. Betul. Surat notisnya red notice yang dikeluarkan oleh kepolisian Thailand, dan akhirnya itulah yang membuat adanya kerjasama dari kepolisian Republik Indonesia dengan kepolisian Thailand seperti itu ya. Bayangkan kalau tidak ada red notice. Nah, tetap berkeliaran di Indonesia. Jangan sampai gitu ya kasus ini terjadi lagi di kedepannya. Yang ini ada update ini, dari buronan yang paling dicari di Thailand, Chow Walit Tong Duang akan dideportasi dari Indonesia. Proses deportasi ini akan dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dengan pengawalan ketat dari 10 anggota Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Buronan nomor 1 di Thailand, Chow Walit Tong Duang akan dideportasi ke negara asalnya setelah 7 bulan kabur dan bersembunyi di Indonesia. Pengembalian Chow Walit ke Thailand melalui Bandara Soekarno-Hatta mendapat pengawalan ketat dari Mabes Polri. Dengan menggunakan baju berwarna orange, buronan negeri gajah itu hanya diam saat akan memasuki mobil tahanan. Chow Walit sebelumnya ditangkap dan divonis 20 tahun 6 bulan di penjara oleh Pengadilan Patalung pada Januari 2022. Pada 2023 dia melarikan diri saat dibawa untuk perawatan gigi di Rumah Sakit Maharat Nakhon Sitamarat, Thailand. Setelah melarikan diri, dia menjadi target pencarian intensif oleh polisi dan tentara Thailand
dengan hadiah 100.000 baht bagi yang memberikan informasi tentang keberadaannya. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pengamanan ketat yang dilakukan oleh Mabes Polri, Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri ini dilakukan karena mengingat dari tersangka ataupun buronan yang 70, maksud saya ini ada 7 bulan yang menjadi buronan seperti itu di Indonesia ini pernah membunuh dari jaksa agung, hakim dan juga polisi seperti itu. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang memang berbahaya sekali dilakukan di Thailand dan bahkan hingga kabur ke Indonesia, dan kita juga tidak mau lah ya ada hal seperti itu juga di Indonesia seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengawasan ketat tidak ada lagi buronan-buronan yang berlarian berlibur di Indonesia seperti itu ya. Di negara asalnya dia jadi buronan, di Indonesia malah berlibur. Ayolah kepolisian Republik Indonesia dan juga mungkin pihak imigrasi, ayo dikencengin lagi pengawasannya. Masa iya bisa bobol 7 bulan. Kita akan kembali. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Masih bersama saya Syem Hakung dan juga Festi Rahmadi. Festi, kita masih punya informasi yang menarik nih, sekali. banyak sekali yang unjuk rasa gitu kan ya. Salah satunya seperti kayak kemarin ada mahasiswa yang unjuk rasa soal UKT. Tapi ini ada unjuk rasa apa sih Sam kira-kira? Nah, ini ada ratusan emak-emak dan juga anak yang menggelar unjuk rasa menolak keberadaan tempat pembuangan sampah terpadu ataupun TPST milik pemerintah Tangerang Selatan. Dan dalam aksinya mereka sempat menyegel pintu masuk tempat pembuangan sampah yang berada dekat dengan pemukiman warga. Ratusan emak-emak dan anak-anak warga Rumpin, Kabupaten Bogor ini tidak terima lingkungan tempat tinggalnya akan dijadikan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST milik pemerintah Tangerang Selatan. Selain tidak memiliki izin dari warga, keberadaan TPST tersebut nantinya dinilai akan mencemari lingkungan. Sebagai bentuk penolakan, mereka menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk menolak keberadaan TPST ilegal tersebut. Warga juga sempat melakukan penyegelan TPST yang akan segera beroperasi di dekat permukiman penduduk. Pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan lahan hak guna usaha atau HGU milik pemerintah Kabupaten Bogor tersebut menjadi lokasi pembuangan sampah terpadu. Padahal sebelumnya pengelola TPST sempat meminta izin untuk pembangunan lokasi peternakan. Pertama, kami merasa dibodohi adanya izin lingkungan pertama untuk peternakan. Kesini ternyata untuk pembuangan sampah dari Tangsel. Kami sebagai masyarakat menolak karena adanya TPST di Kecamatan Rumpin. Kami merasa dirugikan jika terjadi adanya TPST di Kecamatan Rumpin. Kami berharap Pemda Kabupaten Bogor segera meninjau dan menutup permanen
Warga juga menuntut pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghentikan dan menolak keberadaan TSPT asal Tangerang Selatan tersebut. Warga juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika TPST milik Pemkot Tangerang Selatan tetap beroperasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mau mengadakan tempat pembuangan sampah, tapi kan maksudnya harusnya izin dulu dong. Betul, karena kalau misalnya lihat dulu kondisinya, pemukimannya seperti apa, betul. apakah Kalau ada misalnya dampak. kita ngomongin tempat sampah terpadu ini kan justru akan menjadi satu wadah tempat sampah yang akhirnya bisa dijadikan untuk lebih rapi lagi lingkungannya. Yes. Tapi balik lagi ini harus mendapatkan izin dari warga setempat seperti itu ya. Betul, bukannya ini menjadi rapi tapi mungkin menjadi berantakan seperti itu. Jangan sampai jadinya pemukiman ini menjadi jadi kumuh lah ya seperti itu. Dan ini ada razia kendaraan plat dinas TNI Polri digelar petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri di jalur bus Transjakarta Koridor 5 di kawasan Jatinegara Jakarta Timur pada Senin pagi. Selain banyak pengendara sepeda motor yang kabur melalui celah pembatas jalan, dalam razia itu puluhan kendaraan berplat merah turut terjaring razia. Satu persatu pengendara yang nekat masuk melintas di jalur bus Transjakarta Koridor 5 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur langsung diberhentikan petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri pada Senin pagi. Kendati sasaran razia yang digelar petugas kendaraan berplat dinas TNI Polri yang masuk di jalur busway, namun tak sedikit pengendara sepeda motor yang panik ketakutan dengan kabur melalui celah-celah pembatas jalan untuk menghindari petugas. Bahkan ada salah satu pengendara yang takut terjaring petugas dengan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Petugas yang kemudian melakukan pemeriksaan mendalam. Sang pengendara ini ternyata bukanlah anggota Polri yang sebenarnya, sehingga dilucuti atribut Polri-nya. Puluhan kendaraan berplat dinas TNI Polri terjaring razia ini, termasuk kendaraan mobil dengan atribut bintang 1 yang kedapatan masih nekat masuk jalur busway. Hari ini kita melaksanakan razia obstructive di busway, di koridor tepatnya di koridor 5 Jatinegara Barat. Adapun sasaran yaitu anggota TNI Polri dan masyarakat sipil yang memasuki jalur busway. Jadi kita sterilkan. Kita melaksanakan rutin pada hari Senin. Ini gabungan dari unsur mana aja, Bang? Untuk kita melaksanakan gabungan dari TNI Polri. Dari Polri yaitu dari Korlantas Polda Metro Jaya dan Propam Polda Metro Jaya, kemudian dari TNI, dari POPAU, POMAL dan Puspomat, kemudian dan Puspom TNI. Razia untuk menertibkan para anggota TNI Polri untuk tertib berlalu lintas saat berkendara akan terus digelar petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Polri. Dan tidak sedikit kendaraan berplat dinas merah dan kendaraan mewah turut terjaring razia ini. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya kalau misalnya kita melihat informasi tadi berarti ini sangat disayangkan ya. Betul. Kalau misalnya masih banyak sekali orang-orang yang mungkin masih berjalan atau berkendara tidak sesuai dengan jalurnya. Betul seperti sekali. itu kita tidak melihat siapapun beliau, apapun jabatannya, karena di Indonesia ini sama loh. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. di depan di hadapan hukum tetap sama statusnya, mau polisi, mau dokter, mau siapapun, wartawan kayak atau siapa, itu tetap sama gitu ya. Kalau melanggar udah tilang kayak gitu ya. Yes, Kita lanjutkan benar. ke informasi di mana penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudian yang melepas ribuan tenaga pemeriksa kesehatan hewan kurban di Balai Kota Bogor pada Senin siang. Dan selain untuk mengedukasi tentang ciri hewan kurban yang layak kepada masyarakat, tim pemeriksa hewan ini juga akan mengidentifikasi kondisi kesehatan hewan kurban sebelum dijual kepada konsumen. Guna memastikan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Senin siang, Pemprov Jawa Barat menerjunkan sejumlah tenaga pemeriksaan hewan kurban yang akan bertugas di 27 kota dan kabupaten. Pelepasan tenaga kesehatan yang berlangsung di Balai Kota Bogor, Jawa Barat ini dipimpin langsung PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Tim pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut terdiri dari para dokter hewan, petugas medis, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Tim pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut terdiri dari para dokter hewan, petugas medis dan Dinas Kesehatan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, kabupaten, dan kota. Hingga mahasiswa, total ada 4.000 orang yang akan bertugas hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Selain itu, Pemprov juga menyediakan kendaraan pelayanan veteriner yang bisa menangani secara langsung hewan kurban apabila ditemukan penyakit.
Nantinya para tenaga kesehatan ini akan memberikan edukasi kepada para pedagang dan konsumen tentang pentingnya hewan yang aman untuk dijadikan kurban. Masyarakat pun diminta untuk tidak ragu menanyakan langsung tentang kesehatan hewan kurban kepada penjual. Pemeriksa kesehatan hewan kurban itu tadi disampaikan oleh saya, jadi harus dua sisi, dari sisi masyarakat sebagai pembeli dan juga pedagang harus diinformasikan dengan jelas, detail apa yang harus dilakukan, baik sebagai pembeli ini kan disampaikan harus ngecek secara fisik dan juga umur dan sebagainya, tapi juga di sisi lain pedagang juga harus diberi pengertian bahwa hewannya harus sehat dan bagaimana supaya masyarakat tahu harus ada sertifikat dan sebagainya. Kan dengar sendiri bahwa semuanya gratis, jadi mohon diperhatikan bahwa untuk melakukan sertifikat itu tidak ada biaya. Jadi bagi pedagang tidak ada alasan untuk tidak memiliki tanda itu, karena tadi kan sangat mudah. Mungkin ada jarak kalau yang jauh ya, saya mohon koordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat untuk usahakan mendapatkan sertifikat itu. Berapa Pak jumlahnya Pak petugasnya Pak? Wah, petugas tadi kalau petugas yang dari pemerintah provinsi dan kabupaten ada sekitar 1.300-an, tapi dari mahasiswa, kemudian dokter hewan, akademisi itu ada sekitar 4.000-an. Ini kan sehat, tanda sehat kita pasti udah nggak usah mikir lagi, enaknya kan misalnya tanda ini nih sudah ada tanda sehat di ininya, di kalinya, kalau kan masyarakat insya Allah kan sudah memenuhi syarat Islam, syarat-syarat untuk menjadi. Selama bertugas, mereka juga akan melakukan pemeriksaan uji klinis hewan-hewan yang terdapat di peternakan di wilayah Jawa Barat. Hewan kurban yang dianggap lolos pemeriksaan nantinya akan diberikan label sehat oleh petugas. Dari Bogor, Sinpo TV melaporkan. Ini bagus banget sih, sebelum nantinya kan kita kan mau Idul Adha, Betul. mau berkurban, seperti itu mau ibadah juga ya kan. Dan tentunya kita harus memerlukan hewan-hewan kurban yang sehat, Betul. yang segar. Makanya tim dari kesehatan pun langsung diturunkan untuk melihat bagaimana sih ciri-ciri hewan yang kira-kira sehat, yang butuh pengawasan, mungkin butuh bantuan medis seperti itu. Karena beberapa waktu lalu juga ada kejadian ini penyakit mulut dan kaki ya, ataupun penyakit mulut dan kuku seperti itu pada hewan kurban. Inilah yang akhirnya diantisipasi oleh pihak pemerintah dari Provinsi Jawa Barat. Betul, dan mudah-mudahan ini tidak ada terjadi lagi ya di 2024 saat ini. Betul. Dan saya juga pemirsa ada skuad Merah Putih menargetkan akan berburu gelar di kandang sendiri pada gelaran Indonesia Open 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Rangkaian kejuaraan ini sekaligus menjadi persiapan yang bagus bagi para pemain yang akan tampil di ajang bergengsi Olimpiade Paris 2024 mendatang. Skuad Merah Putih kembali berburu gelar di kandang sendiri usai mengalami kekalahan di Singapura Open pekan lalu. Indonesia membuka gelaran Indonesia Open 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Terdapat 18 wakil tuan rumah Indonesia yang akan bertarung di Indonesia Open 2024 yang akan dimulai pada tanggal 4 hingga 9 Juni 2024. Atlet bulu tangkis Indonesia kategori tunggal putra Jonathan Christie optimis dapat meraih juara dalam gelaran tersebut agar dapat mengikuti Olimpiade Paris 2024 mendatang. Ya sebenarnya tadi udah disampaikan sama Ariki, Indonesia Open ini salah satu pertandingan yang terbesar untuk individual selain All England, China Open, dan Malaysia Open. Dan terlebih lagi karena Indonesia Open adalah rumah sendiri, ya saya sebagai atlet pastinya punya impian atau punya harapan bisa menjadi juara di sini juga. Jadi salah satu impian atau salah satu keinginan saya juga jika bisa menjadi juara di sini itu salah satu hal yang bahagia lah gitu. Tapi terlebih dari itu ya fokus kita memang untuk pengumpulan poin untuk seeding di Olimpiade. Jadi ya itu salah satu hal yang kita fokuskan. Senada dengan Jojo, atlet bulu tangkis Indonesia tunggal putri Georgia Mariska Tanjung menyebut selama pertandingan Indonesia Open 2024 ia akan performa yang terbaik dalam meraih kejuaraan. Hari ini dapat jatah untuk coba latihan sore ini, jadi mau maksimalkan latihan di sininya supaya tahu kondisi angin dan yang lain-lainnya sih. Karena ini nggak pertama kali juga saya bertanding di sini, jadi pastinya kurang lebihnya udah tahu. Jadi paling kalau dari saya ingin
apa ya, menampilkan yang terbaik aja sih, karena kebetulan saya ada di pool atas dan besok udah harus bertanding juga. Jadi semoga persiapan hari ini bisa cukup dan motivasinya tinggi untuk melakukan yang terbaik di turnamen ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Yasin dan juga pemirsa, dengan adanya gelaran Indonesian Open 2024 ini untuk melahirkan atlet-atlet terbaik di Indonesia nantinya akan tampil dan juga bertarung di Paris 2024 Olimpiade nanti. Paris. Olimpiade Paris, seperti itu ya. Kita masih soal berbicara mengenai badminton ataupun bulu tangkis, di mana ganda campuran Indonesia Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa ini berhasil memenangkan pertandingan pembuka Indonesia Open 2024 yang melawan Jerman Jan Colin Volker serta Isabel Lohau. Dan Adnan dan Nita dapat memenangkan 2 set dengan skor 21-11 dan 21-19. Pertandingan badminton Indonesia Open 2024, ganda campuran Indonesia Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa berhasil menang melawan wakil dari Jerman Jan Colin Volker dan Isabel Lohau. Adnan dan Nita menang dengan skor 21-11 untuk di babak pertama. Sedangkan di babak kedua pertandingan semakin panas. Indonesia namun berhasil meraih skor 21-19. Dengan hasil tersebut, Adnan Nita menjadi wakil tim Merah Putih pertama yang lolos ke babak 16 besar turnamen World Tour Super 1000 Indonesia Open 2024. Atlet badminton ganda campuran itu mengatakan, pertandingan selanjutnya melawan Thailand, dirinya optimis akan memenangkan pertandingan dan meraih kejuaraan. Untuk pertandingan babak kedua mungkin kan ketemunya Decapol Thailand itu ya. Ya kan emang mungkin ranking dia lebih tinggi, jadi kita main maksimal aja buat besok. Penting nothing tulus aja buat besok. Tapi tetap optimis ya? Harus optimis. Harus optimis. Untuk target siapa? Kita mau nampilin yang terbaik aja. Kita mau coba kita tuh sampai mana kemampuan kita, dan untuk maunya sih kita ya besok seenggaknya bisa main rubber, jadi kita bisa tahu, kita bisa dapat pengalamannya, kita kurangnya di mana, jadi kita lebih tahunya lebih jelas gitu kekurangan kita di mana. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Wow, congratulations Nita dan juga Adnan ya. Ini keren Betul. banget ya kalau misalnya kita melihat skornya ada 21-19 seperti itu ya. Ini Bisa sangat menang membanggakan langsung 2 set kayak Indonesia gitu ya. loh. Ya ini langsung sih bertanding ke Paris ya kan. Semoga ya, kita harapkan sebagai masyarakat Indonesia kita dukung terus atlet Indonesia yang badminton. terbaik seperti itu Betul ya. sekali. Dan ini ada Esther Nurumi Triwardoyo sukses mengalahkan tunggal putri Jepang Nozomi Okuhara di babak 32 besar pada pertandingan Indonesia Open 2024. Esther menyingkirkan tunggal putri ranking 16 dunia itu lewat permainan 2 set langsung yang berlangsung selama 43 menit. Tunggal putri Indonesia Esther Narumi Triwardoyo berhasil lolos ke 16 besar Indonesia Open 2024 usai menyingkirkan pebulu tangkis Jepang Nozomi Okuhara dengan 2 set permainan. Dalam permainan set pertama, Esther berhasil menunjukkan penampilan apiknya sehingga berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-17. Di permainan set kedua, Esther sempat kesulitan dan tertinggal skor dari Jepang. Namun dirinya tak patah semangat dan akhirnya berhasil mengalahkan ex juara dunia dengan skor 21-16 dan maju ke babak 16 besar. Ya puji Tuhan hari ini bermain tanpa cedera dan dikasih kemenangan juga. Dan yang pasti hari ini dengan kunci kemenangan hari ini ya, Nozomi bukan permainan yang mudah dimatikan dan dia juga pemain yang tahan ya. Jadi saya tadi bermain harus lebih tahan, dan tadi ya puji Tuhan saya mau nahan, dan mungkin kemarin juga udah diskusi banyak sama pelatih tentang cara bermainnya, dan puji Tuhan tadi bisa diterapkan dengan sangat baik di lapangan. Tapi tadi di set pertama kan berhasil unggul, tapi di set kedua sempat tertinggal jauh. Itu kenapa kira-kira di set kedua? Mungkin yang set kedua kalau jujur kayak agak ya mungkin saya belum beradaptasi dengan lapangan, tapi ya puji Tuhan saya beradaptasi dengan cepat, jadi ya permainan lebih kayak mulai lagi kayak ya kalau nervous ya pasti, cuman dengan nervous itu saya juga kayak ada excited pengen ketemu Nozomi juga kan ya, jadi itu saya menjadikan satu
step Harapan pertandingan yang kamu mau. target pertandingan selanjutnya. Target pertandingan ini atau selanjutnya saya pengen nggak mikirin apa ya hasil, yang penting saya bisa mengeluarkan yang terbaik aja. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Seneng nih kalau misalnya aku lihat berita-berita kita yang kita bacain hari ini, Betul. gitu pada pagi hari ini, pamungkas dari pemberitaan kita ini adalah berita-berita yang happy. Betul, gitu dari kan atlet ya. kita. Atlet Indonesia yang akhirnya juara, memenangkan kejuaraan dan juga melawan Jepang dengan Belum menang, 43 menit loh. Maksudnya bisa mengalahkan dengan waktu Betul. yang sangat Lolos ke pertandingan yang babak singkat. selanjutnya. Lolos ke babak selanjutnya seperti itu, dan mudah-mudahan atlet-atlet Indonesia ini bisa dapat terus berjuang dan juga mengalahkan berbagai negara ya kan. Melaju ke Olimpiade Paris 2024 itu yang kita nantikan bersama seperti itu ya. Betul banget. Dan tetap memberikan keceriaan dan juga semangat yang menjuara. Jangan juga menjadi bisa dibilang juga jangan sedih, terus semangat menghadapi aktivitas dan Senyum. juga segala aktivitas Anda. Akhir kata saya Syam Hakung. Dan saya Fesya Rahmadi. Terima kasih dan sampai jumpa.